Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Di awal serangan, negara-negara Eropa menjadi pendukung kuat Israel. Salah satunya adalah Prancis. Presiden negeri La France Emmanuel Macron bahkan datang menemui Benjamin Netanyahu untuk mendukung Israel. Sayangnya baru-baru ini pemerintah Prancis geram, karena warga negaranya ikut menjadi tentara IDF. Mengapa pemerintah Prancis marah padahal sebelumnya Prancis mendukung serangan Israel? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Banyak negara yang sudah mulai meninggalkan Israel karena melakukan penyerangan tanpa pandang bulu, salah satunya adalah Prancis. Yang sudah sadar bahwa mendukung Israel berarti mendukung genosida, padahal November lalu Macron mengutuk Israel karena mengebom warga sipil di wilayah perang. Macron memang membenarkan Israel mempertahankan diri dari serangan Hamas, tapi Macron dengan tegas tak membenarkan kelakuan Israel yang mengebombai para perempuan dan lansia. Karena itu Prancis mendesak Israel untuk menyetujui gencatan senjata, semua itu demi melindungi warga sipil, karena semua nyawa itu penting. Kini kembali lagi pada tanggal 27 Desember lalu, Presiden Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata permanen, antara kelompok militan Palestina yaitu Hamas dan tentara Israel. Bahkan seruannya ini langsung disampaikan kepada Netanyahu lewat sambungan telepon. Ia berharap langkah Prancis yang mendukung gencatan senjata ini bisa diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat. Macron prihatin dengan krisis kemanusiaan yang dialami oleh Palestina, terutama warga Gaza, makanya selain menyerukan gencatan senjata, Prancis juga berpartisipasi untuk menyalurkan bantuan ke jalur Gaza, dan menggait Yordania sebagai mitra dalam menjalankan misi kemanusiaan. Macron juga menyoroti para pemukim ilegal di tepi barat, yang melakukan kekerasan kepada warga sipil Palestina, sebelum Macron bicara dengan Netanyahu soal ini. Kejadian ini sudah menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri di Perancis sejak Oktober lalu. Kementerian tersebut memperingatkan untuk segera menghentikan aksi kejam itu. Kekerasan yang dilakukan oleh pemukim terhadap penduduk Palestina semakin meningkat ini, tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Dalam pernyataan tersebut Kementerian Luar Negeri Perancis juga mengutuk serangan dan pengusiran kepada warga Palestina. Macron menyarankan Putin mengambil langkah-langkah penghentian kekerasan terhadap mereka. Selain itu Macron menentang keras rencana Israel yang ingin membangun pemukiman baru di daerah Palestina. Sekarang Prancis juga sudah menunjukkan secara terang-terangan dukungannya kepada Hamas, dengan mengirimkan peralatan medis ke Gaza, khusus untuk korban anak-anak. Macron mengaku siap untuk berkontribusi penuh. Kalau perlu mereka diterbangkan ke rumah sakit Prancis untuk diobati. Perubahan sikap Prancis juga bisa dilihat saat mengetahui 4.185 warga negaranya menjadi tentara bayaran Israel. Untuk membantu penyerangan ke Gaza, mereka diketahui berkewarganegaraan ganda, Israel-Prancis. Info ini menyebar setelah stasiun radio terkenal di Prancis bernama Europe 1 mengungkap hal ini. Kebenaran soal tentara bayaran tersebut semakin kuat setelah adanya kesaksian dari salah seorang tentara bayaran Prancis. Bernama Ethan, ia kini menjabat sebagai sersan di Angkatan Darat Israel, dan ditugaskan di jalur Gaza. Ada banyak protes yang muncul setelah fakta ini terungkap, salah satunya datang dari Thomas Portes, salah satu anggota parlemen dari partai politik La France Insoumise atau IFI, yang menentang keras tindakan warga negara Prancis yang bergabung dengan tentara Israel. Bahkan Fortes menyarankan untuk memberikan sanksi berat dan tegas terhadap mereka, karena berani terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Tak seharusnya warga Prancis terlibat di dalam genosida yang dilakukan Israel. Menurutnya partisipasi warganya sebagai tentara bayaran di Israel telah mempermalukan Prancis. Fortes juga menyerukan agar warga Prancis yang melakukan kejahatan perang saat bertugas sebagai tentara Israel yang menyerang Gaza. Tak hanya itu, Association France Palestine Solidarité atau AFPS juga menyatakan protes. Mereka meminta semua yang terlibat dalam pasukan Israel bertanggung jawab, karena terlibat dalam kejahatan perang terhadap Palestina. Presiden Prancis juga tak membenarkan sikap warganya yang terlibat menjadi tentara bayaran Israel. Terlebih lagi Macron sudah menunjukkan dukungan ke Palestina, dengan mencabut larangan demonstrasi pro-Palestina di negaranya. Kabar soal tentara bayaran Israel ini sebenarnya sudah ada sejak November lalu, tapi pemerintah Prancis telat sadar dan baru mengeluarkan pernyataan resmi pada bulan Desember. Bukan kali ini saja Israel menggunakan tentara bayaran. Israel tercatat pernah memakai tentara bayaran dari Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, dan Ukraina dalam perang pada tahun 1948.
Kali ini mereka melakukan hal yang sama, upaya yang diberikan kepada tentara bayaran cukup fantastis, yaitu sebesar 3.900 euro atau sekitar 66,2 juta per minggunya, jumlah yang tentunya sangat menggiurkan. Selain Prancis, Israel juga menggunakan tentara bayaran dari Afrika Selatan. Sama seperti Prancis, pemerintah Afrika Selatan juga mengancam akan mengambil tindakan hukum untuk warga negaranya yang berjuang bersama Israel. Mereka akan dijatuhi sanksi yang setimpal. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan juga turut prihatin atas fakta adanya warga negara Afrika Selatan yang ikut dalam penyerangan ke Gaza. Selain dari Prancis dan Afrika Selatan, tentara bayaran Israel juga berasal dari Ukraina. Padahal Ukraina saat ini masih menghadapi gempuran dari Rusia. Adanya tentara Ukraina yang bergabung bersama Israel dibuktikan dengan sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang Ukraina berpakaian tentara lengkap sedang berada di balik tembok. Mereka berdialog menggunakan bahasa Ukraina. Salah seorang dari mereka berkata bahwa mereka menyerang Gaza untuk mencegah terjadinya peristiwa Holocaust Jilid 2. Bahkan dilaporkan sudah ada 7 orang Ukraina yang bergabung dalam barisan tentara IDF, dilaporkan tewas dalam pertempuran di Sejaya. Adanya tuduhan warganya ikut menjadi tentara bayaran Israel langsung dibantah oleh pemerintah Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa negaranya tak pernah mengirimkan tentara ke jalur Gaza, ataupun ke daerah perang manapun. Rekaman soal percakapan tentara yang menggunakan bahasa Ukraina juga dibantah. Rekaman yang menunjukkan orang-orang yang berbicara bahasa Ukraina di jalur Gaza mungkin adalah orang Israel asal Ukraina, atau Slavia yang tak memiliki hubungan dengan negara tersebut. Tak hanya warga Ukraina, tentara bayaran Israel ini juga berasal dari negara-negara barat. Salah satunya adalah Inggris. Jumlah warga Inggris yang menjadi tentara cadangan IDF menjadi ratusan hingga ribuan orang. Salah satu warga Inggris yang ikut serta di garis depan untuk menyerang Gaza, bernama Samsung yang datang dari Stanmere di London Utara. Selain Inggris ada juga tentara bayaran dari Spanyol, salah satunya adalah Pedro Diaz Flores Colares. Colares mengaku bahwa ia tergiur membantu Israel karena bayarannya yang fantastis. Diberikan peralatan yang canggih, dan pekerjaannya tak terlalu berat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tentara bayaran, Colares mengaku hanya menyediakan dukungan keamanan terhadap konvoi Israel. Kami hanya menyediakan dukungan keamanan kepada tentara Israel yang ada di jalur Gaza. Kami tak bertarung langsung dengan Hamas, atau turun langsung dalam baku tembak. Colares telah berpengalaman menjadi tentara bayaran karena pernah terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Yang paling mencengangkan adalah warga Rusia yang juga menjadi bagian dari tentara bayaran Israel, padahal Presiden Rusia beserta jajaran pemerintahannya mati-matian membela Palestina. Sejak awal dibombardir oleh Israel, walaupun topik soal tentara bayaran ini sedang ramai dibicarakan, sampai saat ini Israel masih bungkam dan tak menyampaikan tanggapan apapun. Saudaraku yang beriman, satu persatu negara-negara pendukung Zionis sudah sadar, mereka kini sudah mulai menunjukkan keberpihakan kepada Palestina. Prancis yang awalnya menunjukkan solidaritas ke Israel, kini malah berbalik mendukung gencatan senjata, demi keselamatan warga sipil Palestina. Setelah ini siapa lagi negara Eropa yang bakal berbalik mendukung Palestina? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.